Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas terkait dengan rekrutmen dan seleksi pegawai, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang rekrutmen dan seleksi pegawai, maka tidak terlepas bagaimana proses perencanaan strategis yang dilakukan di dalam organisasi itu, dan itu akan bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Kita akan lihat slide berikutnya. Pada perencanaan strategi sumber daya manusia itu merupakan sebuah serangkaian kegiatan di mana ada sebuah proses yang digunakan untuk menetapkan serangkaian sebuah sistem ya dari proses attracting atau memperoleh, lalu ada juga di situ memanfaatkan, mengembangkan, lalu ada mempertahankan, lalu melepas tenaga kerja atau melepas pegawai atau workforce begitu, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang sekarang, serta digunakan untuk pengembangan di masa yang akan datang, sehingga SDM yang tersedia itu akan mampu mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, baik tujuan individu, tujuan masyarakat, yang tentu saja akan bisa menghasilkan yang seoptimal mungkin. Lalu kita juga akan melihat bagaimana fungsi perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, fungsi perencanaan sumber daya manusia itu adalah memprediksi tenaga kerja atau kondisi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang tentu saja sebagai organisasi yang berkompetisi kompetitif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya apa sih manfaat atau kegunaan perencanaan sumber daya manusia? Ya, jadi manfaat dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama adalah meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua adalah meningkatkan pendaya gunaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia. Yang keempat adalah menghemat tenaga, waktu, dan dana, yang itu justru akan meningkatkan kecermatan atau ketelitian dalam proses rekrutmen. Lalu yang kelima itu adalah mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh manajer SDM di dalam memadukan pengelolaan SDM. Perlu diingat bahwa pengelolaan SDM itu sebagai fungsi operasionalnya ada 4. Yang pertama adalah fungsi attracting atau pengadaan sumber daya manusia, mencari, menarik, memilih ya. Lalu yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia atau development human resource. Yang ketiga adalah maintenance atau retensi atau retention begitu ya, mempertahankan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi operasional yang terakhir itu adalah melepas tenaga kerja, melepas pegawai atau dalam istilahnya layoff atau pemutusan hubungan kerja. Nah, tentu saja di dalam perencanaan sumber daya manusia itu akan memperoleh atau akan ada manfaat, baik itu perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kita ketahui yang namanya perencanaan jangka pendek itu adalah 1 tahun, ya, maksimal 1 tahun, sedangkan perencanaan jangka panjang adalah kurang lebih sampai dengan 5 tahun. Kita lihat bagaimana jika tidak menjalankan, bagaimana jika organisasi itu tidak menjalankan perencanaan SDM. Nah, tentu saja akan mengalami yang namanya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari perencanaan, dampak negatif jika tidak menjalankan perencanaan SDM itu yang pertama adalah organisasi tidak dapat memanfaatkan SDM yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Yang kedua adalah produktivitas kerja atau tenaga yang sudah ada, ya, itu sulit untuk ditingkatkan. Mengapa? Karena kita tidak punya planning, ya kan? Human resource planning itu kan sangat penting. Bagaimana meningkatkan kinerja pegawai yang saat ini kinerjanya rendah. Nah, kita akan meningkatkan sampai dengan sesuai dengan standar atau di atas standar. Nah, ini.
Lalu yang ketiga, jika tidak menjalankan perencanaan SDM, maka akan kurang bisa untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Artinya, human resource planning itu juga harus melihat kepada berapa sih kebutuhan SDM di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah ini ya, baik dari arti jumlah, kualifikasi, ya tentu saja untuk mengisi jabatan dan untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi sesuai dengan perkembangannya. Nah yang terakhir, dampak negatif jika manajemen tidak menjalankan perencanaan SDM dengan baik, maka di situ akan muncul adanya lag ya atau kurang tersedianya bahkan tidak adanya sistem informasi SDM yang terpusat ya yang itu akan menyebabkan manajer SDM itu sulit mewujudkan pendayagunaan ya kemampuan SDM secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kita tahu antara proses bisnis dan proses SDM itu harus linkage atau bersinergi atau berkesinambungan begitu. Nah ini. Lalu kita lihat bagaimana sebetulnya proses perencanaan SDM itu. Nah, proses perencanaan SDM tentu saja tidak lepas dari proses perencanaan bisnis ya. Nah, kita lihat proses perencanaan bisnis itu ada rencana strategi jangka panjang, ada rencana operasional jangka panjang, lalu akan muncul yang namanya anggaran tahunan. Nah, dari sini lalu kita akan lihat setelah proses perencanaan bisnis, maka kita akan melihat proses perencanaan SDM. Nah, pada proses perencanaan SDM, itu akan kita lihat isunya apa sih, lalu kita akan analisis. Mungkin menggunakan SWOT, ya, mungkin akan menggunakan analisis isu yang lainnya, begitu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah analisis SWOT, begitu ya. Nah, kita lihat analisis SWOT-nya, bagaimana kebutuhan bisnisnya, bagaimana faktor internnya, bagaimana faktor eksternnya, bagaimana analisis penyediaan penawaran internnya, bagaimana implikasi manajemen terkait dengan perencanaan SDM, kan begitu. Nah, lalu yang kedua, yang akan bersinergi dengan rencana operasional jangka panjang. Kalau yang analisis isu akan bersinergi dengan rencana strategi jangka panjang. Sedangkan breakdown dari proses perencanaan bisnis terhadap proses perencanaan SDM itu adalah pada renov rencana operasional jangka panjang itu akan di-breakdownkan pada proses perencanaan SDM berupa perkiraan kebutuhan. Contoh perkiraan kebutuhan pada penjelasan staf yang dibutuhkan apa, pertukaran stafnya seperti apa, atau rotasinya, promosinya, ya, mutasinya itu seperti apa. Lalu desain organisasi dan jabatannya, strukturnya akan berubah atau tidak, jabatannya akan bertambah atau tidak, jabatannya akan berkurang atau tidak. Jabatan itu sama dengan nama pekerjaan atau pekerjaan, ya. Nah, lalu yang berikutnya sumber dan proyek yang dimiliki. Sumbernya apa saja, sumber SDM-nya ada atau tidak, sumber daya keuangannya dimiliki atau tidak. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang penting di dalam perencanaan proses SDM, terutama pada perkiraan kebutuhan. Lalu networking, jaringan, ini juga sangat penting pada rencana operasional jangka panjang yang jika dilihat dari proses perencanaan bisnis, itu akan ada rancangan kebijakan atau program, lalu ada sumber daya yang dibutuhkan, strategi organisasi, lalu juga mungkin akan muncul rencana memasuki bisnis baru, lalu juga akan dilihat dari penghasilan, bagaimana return on investment-nya, bagaimana ROE-nya, bagaimana ROA-nya, return on asset-nya, ya, dan pembebasannya, jual bisa tidak, bankrupt atau tidak organisasi itu. Nah, setelah itu kita baru akan melihat pada proses perencanaan bisnis anggaran tahunan, yang itu merupakan program kerja, yang nantinya akan nge-link kepada proses perencanaan SDM berupa rencana tindak lanjut. Nah, kita lihat anggaran tahunan itu ada anggaran, unit kerja, ya, individu, bagaimana capaian sasaran, program, penjadwalan, penugasan, sampai proses monitoring pada capaian hasil yang ingin dicapai. Nah, setelah itu kita akan lihat RTL-nya, rencana tindakannya seperti apa. Ada kewenangan staf, ada penarikan, ya, attracting kan, mencari karyawan baru lewat rekrutmen, lalu ada proses pengembangan karir, ada promosi, mutasi, ya, lalu ada rotasi, demosi jika dia mengalami sebuah hukuman maka dia akan mengalami yang namanya proses demosi atau penurunan
dari jabatan itu. Lalu juga ada pelatihan dan pengembangan, ada kompensasi, istilahnya gaji ya, remunerasi ya, sistem remunnya seperti apa, benefitnya bagaimana, lalu ada industrial relationnya seperti apa, atau hubungan pekerjaannya bagaimana, bipartitnya berjalan atau tidak, tripartitnya ketika ada problem berjalan atau tidak. Nah, ini adalah merupakan rencana tindakan ketika melihat pada proses perencanaan bisnis pada program atau anggaran tahunan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Proses perencanaan SDM itu akan juga menjadi proses pada penentuan kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan tenaga kerja pastinya akan ada jangka pendek dan akan ada juga jangka panjang. Nah, ketika jangka pendek, mestinya akan kita lihat bagaimana penawaran tenaga kerja di internal perusahaan. Kalau jangka panjang, bagaimana suplai tenaga kerja pada kondisi eksternal perusahaan atau eksternal organisasi. Nah, setelah itu baru bisa kita melakukan analisis tenaga kerja. Kita audit dulu jumlah tenaga kerjanya. Mana tenaga kerja yang berkinerja, mana pegawai atau tenaga kerja yang tidak berkinerja, mana yang kinerjanya di bawah rata-rata, mana kinerjanya yang rata-rata, yang di atas rata-rata. Ini kan ada kaitannya dengan manajemen talent. Ya, atau manajemen bakat atau manajemen potensi. Lalu dari situ baru kita bisa melakukan hasil analisis pasar tenaga kerja di luar perusahaan. Harganya berapa, job spec-nya seperti apa, ya. Lalu apa yang mereka lakukan. Nah, ini nanti akan kita lakukan sebagai proses perencanaan SDM di internal perusahaan. Nah, lalu di sini barulah kita bicara, oh ternyata kita akan melakukan workload analysis atau analisis beban kerja atau analisis kebutuhan SDM di masing-masing unit kerja atau subunit yang nantinya akan ditotalkan menjadi kebutuhan SDM di sebuah organisasi. Nah, bicara tentang analisis tenaga kerja, itu merupakan analisis kebutuhan tenaga kerja tadi atau sering disebut dengan ABK, analisis beban kerja atau workload analysis, maka di sini adalah untuk mengetahui jumlah SDM, ya posisinya apa saja, kualitasnya sebagaimana. Nah, ini merupakan inventarisasi kondisi pekerja yang sudah dibahas pada materi sebelumnya terkait dengan manajemen talent atau manajemen potensi karyawan atau manajemen bakat serta yang akan ada kaitannya dengan analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Nah, ini. Nah, lalu jangan lupa apa sih langkah-langkahnya di dalam analisis tenaga kerja atau workload analysis ini? Nah, bisa kita lihat workload analysis pertama adalah mengidentifikasi kecukupan jumlah tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan atas job task-nya atau tugasnya sesuai deskripsinya pada setiap unit kerja. Lalu mengidentifikasi komposisi tenaga kerja atau pegawai tiap unit kerja maupun keseluruhan untuk mengetahui posisi, jabatan yang masih kosong, perlu diisi atau tidak, kelebihan atau tidak, ya. Lalu kita akan melihat pada manajemen talentnya. Karena ada promosi, pemindahan, pensiun, PHK, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah identifikasi kualitas tenaga kerja berdasarkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini akan diketahui dari jumlah pekerja yang sesuai dengan kualifikasi. Mau dipertahankan, retensi, mau dipindahkan, begitu ya, atau mau dirasionalisasi. Nah, ini kebijakan manajemen yang dia tentu saja tidak akan lepas dari pencapaian kinerja individu yang endingnya adalah kinerja organisasi. Nah, lalu yang terakhir dari tenaga kerja untuk perencanaan SDM adalah identifikasi faktor internal dan eksternal untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta tujuan organisasi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan berikan sebuah tugas analisis yang terkait dengan analisis beban kerja pada organisasi Anda yang simpel saja lah. Sebetulnya posisi mana sih yang kurang? Nah, saudara akan saya melihat, saudara menggunakan analisis apa untuk melakukan analisis beban kerja itu. Nah, ini ya kita akan latihan nantinya untuk itu. Oke, lalu kita akan masuk pada inti materi pada siang hari ini, yaitu tentang rekrutmen SDM. Kita tahu, kita tadi sudah merencanakan tentang
jumlah tenaga kerja, posisi apa yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, berdasarkan atas analisis jabatan, dan juga kalau itu rekrutmen internal, maka berdasarkan kepada manajemen talent, atau manajemen bakat, atau manajemen potensi karyawan, atau pegawai yang sudah dimiliki oleh organisasi pada database atau human resource warehouse. Gitu ya. Nah, kita lihat pada rekrutmen SDM, itu pasti akan ada proses merencanakan dan memprediksi pekerjaan. Lalu rekrutmen itu efektif atau tidak ya? Nanti kita akan coba kaji secara dalam. Sumber kandidatnya dari mana? Dari dalam ataukah dari luar? Perekrutan tenaga kerja itu lebih beragam pada sekarang ya, mungkin jenis pekerjaannya ya, mungkin pada mekanismenya, pada sumber rekrutmennya dan sebagainya. Lalu di sini selama sudah menggunakan IoT, Internet of Things, apalagi pada revolusi industri 4.0, maka semuanya sudah menggunakan formulir aplikasi. Rekrutmen itu rata-rata sudah menggunakan sistem online, begitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kita lihat bagaimana proses perekrutan dan seleksi yang merupakan serangkaian kesulitan ya tentu saja di dalam proses mencapai tujuan ketika kita menyeleksi calon karyawan yang terbaik. Ternyata itu tidak mudah. Kita sudah menggunakan semua sistem gitu ya, tapi ternyata tidak mudah. Maka di sini perlu kehati-hatian ya. Kita bikin passing grade-nya apa yang bisa dijadikan pada seleksi administrasi pada proses seleksinya. Nah, ini perlu kita pikirkan. Nah, sehingga kalau kita ketahui para mahasiswa semua bahwa ketika kita akan melakukan rekrutmen, maka di sini ada perencanaan dan prediksi pekerjaan. Jadi rekrutmen itu tidak seolah-olah dilakukan karena tidak ada kebutuhan, namanya rekrutmen yang sia-sia. Ketika rekrutmen diadakan tentu saja karena ada pekerjaan yang itu tidak ada pegawainya, satu. Yang kedua, rekrutmen dilakukan karena beban kerja di unit kerja bagi pegawainya sudah overload, maka membutuhkan tambahan pegawai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan karena munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, ini juga perlu rekrutmen. Ya, karena struktur organisasinya berubah, karena ada struktur organisasi yang nambah atau ada desain pekerjaan yang baru, maka itu muncullah yang namanya adalah kebutuhan. Nah, karena kebutuhan, maka muncullah yang namanya kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai, maka perlu direkrut atau dicari. Maka ini masuk di dalam fungsi operasional yang pertama dari SDM, yaitu attracting atau pengadaan sumber daya manusia atau procurement human resource. Begitu ya. Mencari, menarik, memilih ya. Nah, ini juga attracting dan seleksi. Nah, ini. Lalu yang berikutnya setelah merencanakan dan memprediksi pekerjaan, lalu kita akan merekrut sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Sehingga ada proses yang berikutnya yaitu perekrutan memanggil calon karyawan. Nah, di sini calon karyanya seperti apa? Pelamar mengisi dulu formulir aplikasi, lalu akan menggunakan perangkat seleksi untuk menyaring sebagian pelamar, kan begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ada pengawas atau tim yang akan mewawancarai calon karyawan untuk membuat pilihan yang terakhir. Setelah itu akan muncullah calon karyawan. Nah, setelah calon karyawan, maka akan menjadi karyawan. Proses itu tidak sederhana. Saya ambilkan contoh. Dalam proses rekrutmen, setelah ada proses pengumuman atau walk-in ya atau istilahnya adalah pengumuman atau informasi terkait dengan rekrutmen ya, maka di situ sudah ditentukan posisinya apa, uraian pekerjaannya intinya apa, job spec-nya seperti apa. Nah, setelah itu maka passing grade-nya syaratnya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu para calon kandidat atau sering diistilahkan pool candidate, dia akan mengisi formulir aplikasi ya, nama, CV ya, lalu juga potensi-potensi yang dia miliki dan sebagainya, lampiran-lampiran sebagainya. Setelah itu akan ada proses seleksi administrasi berdasarkan passing grade IP misalkan. Lalu juga tahun lamanya lulus misalkan, itu akan menjadi passing grade dalam seleksi pertama yaitu seleksi administrasi.
Nah, setelah seleksi administrasi, baru akan ada serangkaian seleksi-seleksi berikutnya. Mungkin akan ada seleksi tes tertulis, lalu akan ada seleksi TPA, lalu akan ada seleksi teknologi, ya karena kan sekarang sudah IoT, Internet of Things. Semuanya menggunakan teknologi. Nah, ini maka penting menjadi seleksi penggunaan teknologi informasi, contohnya Microsoft Office ya. Kepiawaian keterampilan menggunakan Microsoft Office, ada Word, Excel gitu ya, mungkin Access, mungkin PPT dan PowerPoint dan sebagainya. Nah ini. Lalu setelah itu baru akan ada serangkaian tes psikotes. Nah setelah itu tes wawancara. Nah tes wawancara akan ada pleno, akan ditentukan mana yang bisa menjadi calon karyawan ya, yang nantinya dia ada on the job training dulu selama 3 bulan. Setelah memang dia itu bagus, maka bisa menjadi pegawai kontrak, karyawan kontrak dulu. Nah setelah karyawan kontrak sampai dengan 3 tahun atau 1 tahun ya minimal, dan akan ada rekomendasi dari kepala unit kerjanya, maka dia akan bisa diangkat menjadi calon pegawai. Kalau dia dedikasinya bagus, kedisiplinannya bagus, kompetensinya bagus, hasilnya bagus, kinerjanya bagus, maka atas rekomendasi, permohonan rekomendasi dari kepala unit dan dinilai kinerja dan kedisiplinannya, serta instrumen-instrumen yang lain, maka dia akan bisa menjadi pegawai tetap. Nah, itu prosesnya. Proses seleksinya sampai dengan dia akan menjadi menjadi seorang pegawai organik istilahnya, atau pegawai tetap. Nah, ini. Lalu langkah-langkahnya akan kita bisa lihat ya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Tentukan posisinya, merencanakan dan memprediksi personel, memanggil calon karyawan, lalu akan ada proses pengisian formulir aplikasi ya. Lalu akan menggunakan teknik-teknik seleksi seperti ujian, pemeriksaan latar belakang dia berasal dari siapa, dari keluarga apa, lalu pengalamannya seperti apa, ada ujian fisik, ujian kesehatan ya, untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar unggul dan dia akan bisa dipertahankan atau retensinya akan berhasil gitu kan. Jadi akan ditingkatkan, didevelop, dan sampai dia akan juga mencapai kepada posisi dia akan kita pertahankan atau retensi. Lalu juga tentukan kepada siapa sasaran diberikan dengan meminta mungkin pihak ketiga ya, atau pihak luar, atau mungkin tim dari tim pegawai atau tim SDM di dalam mewawancarai calon yang kita butuhkan. Nah, ketika kita merencanakan dan memprediksi pekerjaan, tentu saja tidak akan lepas dari memprediksi kebutuhan personel. Meramalkan pasokan tenaga kerja dari internal dulu, kan begitu ya. Lalu meramalkan pasokan tenaga kerja dari luar organisasi. Kita lihat bagaimana keterkaitan strategi pengusaha dengan rencana. Rencana strategi karyawan, kita lihat. Adakah diversifikasinya bagaimana? Integrasi secara vertikalnya seperti apa? Perluasan secara geografisnya seperti apa? Pada basis apa kita harus bersaing? Nah, kita lihat ada rencana fungsional pengusaha, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana keuangan, rencana SDM, ya, yang nantinya akan kita breakdown-kan di rencana SDM itu sendiri, karena kita bicara tentang SDM. Ada rencana personel, rencana pelatihan dan pengembangan, rencana kompensasi, remunerasi ya. Ada juga rencana hubungan tenaga kerja, rencana keamanan, kan begitu. Di rencana personel saja muncul prediksi personel, rencana perekrutan, rencana seleksi, dan rencana seleksi karyawan. Nah, ini sebuah rencana seleksi karyawan dari berbagai bidang manajemen atau berbagai fungsi manajemen, lalu akan muncul SDM. Nah, SDM kita breakdown-kan apa saja. Oh, ada 4 fungsi operasional. Kita ambil yang fungsi dari rencana personel atau rencana attracting atau rencana tentang pegawai. Nah, inilah yang menjadi keterkaitan strategi pengusaha dengan rencana organisasi. Rekrutmen menurut Dassler itu proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat atau kualifikasi yang tepat dalam mengisi posisi atau jabatan tertentu. Sehingga ada proses mencari, searching, mendorong, ya, menstimuli ya calon pekerja untuk melamar pekerjaan dalam organisasi. Bagaimana cara mendorongnya? Ya kita berikan sebuah rekrutmen melalui iklan ya, melalui informasi-informasi poster yang kita blast. Sekarang lewat media sosial sudah beres. Tidak perlu bayar iklan di media massa ya kalau sekarang ya. Mungkin lewat Instagram, mungkin lewat Twitter, mungkin lewat media sosial BAG, mungkin melihat
pada berbagai medsos yang itu sangat lebih minimize biaya, tetapi itu akan mendatangkan hasil pull candidate yang luar biasa. Karena sekarang generasi milenial itu akan banyak, setiap hari dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya media sosial, gitu ya. Nah, sehingga proses staffing, sekarang penempatan, kalau sudah ada rencana rekrutmen seleksi ya, bagaimana proses staffing? Maka awalnya dari rekrutmen. Dari perencanaan dulu, lalu rekrutmen, lalu ada seleksi. Nah, dari situ baru kita akan bisa melakukan yang namanya penempatan. Setelah seleksi, baru kita bisa melakukan penempatan. Nah, dari penempatan ini kita bisa akan melakukan yang namanya on the job training atau induksi dan orientasi. Setelah itu, ada pelatihan dan pengembangan, ya, akan kita latih, akan kita kembangkan ya, akan kita beri dasar dulu pelatihan apa yang harus dia miliki supaya dia bisa bekerja dengan baik, pendampingan mungkin ya. Lalu setelah itu akan kita nilai kinerjanya, lalu setelah itu kita akan mengembangkan karirnya atau transfer pengembangan karir. Nah, kalau memang dia tidak bagus karirnya, kinerjanya tidak bagus, tidak bisa memenuhi syarat organisasi, sebelum dia menjadi pegawai tetap, maka akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau masih kontrak bisa, tapi kalau masih tetap akan terkena undang-undang. Makanya harus hati-hati sebagai best practice dari human resource, karena ini perlu melihat status pegawainya itu apa, pegawai kontrak kah, atau pegawai organik, atau istilahnya adalah pegawai tetap. Kita lihat apa ada alternatif terhadap rekrutmen, karena cost-nya tinggi rekrutmen itu. Ya. Oh, ada ternyata apa jenis-jenis alternatif terhadap rekrutmen. Yang pertama, lembur. Daripada kita menambah pegawai, oke lah pegawai kita lemburkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi kita lihat dulu cost-nya. High cost atau low cost, ya kan? Efektif atau tidak. Lalu yang kedua adalah melakukan subkontrak pekerjaan terhadap vendor atau pihak ketiga dengan istilah outsourcing. Tapi tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Gitu ya. Nah, yang bisa di-outsourcingkan apa? Misalkan frontliner. Apa itu? Customer service, operator gitu ya, security ya, driver, itu bisa kita outsourcingkan ya. Lalu apa? Penjaga gate, cleaning service. Nah, itu bisa kita outsourcing. Tapi kalau manajer bisa nggak di-outsourcingkan? Oh, tidak bisa tentunya ya. Karena dia akan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam perusahaan. Namun mungkin dengan kondisi yang semakin berkembang begitu ya, itu juga akan mengarah ke sana. Tapi sepemahaman subkontrak pekerjaan dengan pihak ketiga itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting buat organisasi ya. Lalu pekerjaan sementara atau temporer karena kondisi sedang high season ya atau pekerjaannya full, maka dia organisasi meng-hire temporer ya. Meng-hire temporer yang itu memang dikerjakan hanya dalam jangka waktu tertentu dan bukan merupakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rutin. Lalu menyiapkan pekerja leasing. Nah, ini yang bisa tadi manajer, orang-orang decision maker, mungkin kita menyewa pekerja-pekerja itu. Maka di Indonesia ada tenaga kerja asing yang sistemnya adalah kita menyewa pekerja itu ya, atau leasing. Pada proses rekrutmen kita lihat, bagaimana proses rekrutmen itu tentu saja dari perencanaan SDM, lalu kita akan melihat jabatan yang kosong, dan itu tentu saja atas permintaan unit kerja atau permintaan manajer. Lalu dari situ kita akan melihat pada informasi ada jabatan pada posisi pekerjaan yang kosong. Misal pada posisi staff marketing. Kita akan lihat pada informasi analisis jabatannya. Oh, untuk marketing staff itu memiliki persyaratan jabatan seperti ini. Ini juga atas permintaan manajer kan, staf marketing itu. Karena bagian SDM tidak akan pernah tahu kebutuhan unit kerja. Namun, karena terintegrasi, maka yang melakukan proses rekrutmen itu adalah bagian SDM atau departemen SDM atau HR departemen. Nah, dari penentuan jabatan yang kosong, dari penentuan persyaratan jabatan, maka di sini kita akan menentukan sumber metode rekrutmennya. Apakah internal, apakah eksternal? Kalau internal kan dalam perusahaan itu sendiri, dalam organisasi itu sendiri ya, kita akan mencari orang. Bisa nggak dirotasi ya, sesuai dengan kompetensi yang ada di anjapnya, sesuai dengan persyaratan jabatannya kan begitu. Kalau eksternal ya kita menggunakan job posting, mungkin bisa juga rekomendasi atau referensi ya dari pegawai, bisa juga lewat iklan, bisa juga lewat lembaga pendidikan ya, bisa juga melalui yang namanya adalah
pameran-pemameran pekerjaan ya, atau melalui job hunting dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mencari sumber-sumber kandidat untuk pegawai. Nah, sekian di sini akan muncullah database sejumlah calon karyawan. Mungkin sekarang sudah tidak musim lagi ya, yang namanya orang membawa stop map pergi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tentu saja sudah tidak lagi sudah tidak lagi menjadi habit. Sekarang adalah mereka akan mencari informasi-informasi itu lewat berbagai informasi-informasi online ya, atau juga melalui job fair ya, itu akan lebih efektif dibandingkan mereka harus pindah dari satu organisasi atau satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Coba kita lihat sekarang bagaimana rekrutmen internal. Nah, rekrutmen internal tentu saja itu dari perusahaan punya keuntungan dan kelemahannya. Kalau keuntungannya jelas lebih murah, lebih cepat, waktu orientasinya lebih singkat. Kalau kelemahannya ya membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja ya. Justru ini akan memperkecil kelompok pelamar potensial. Di luar itu lebih banyak yang potensial ya. Tapi kalau ini memang yang dibutuhkan dari rekrutmen internal, why not ya kan? Oke-oke saja, tergantung organisasi itu mau seperti apa ya. Metode rekrutmen internal bisa walk in and write in ya. Ini yang kita akan mengumumkan jabatan yang kosong dan diinformasikan ya. Dan itu akan mengajukan secara formal. Lalu juga departing employees ya, dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja yang lain. Jadi kita menggunakan pekerja yang sudah ada, mungkin dia double job ya, karena kita menunggu menunggu calon-calon yang memang sesuai itu tadi. Sedangkan kalau rekrutmen eksternal, apa sih keuntungannya? Ya calon karyawannya lebih banyak, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, keanekaragamannya menjadi lebih luas ya, lebih beraneka, ya mendorong masuknya pemikiran baru. Nah kemungkinan membawa rahasia pesaing kan. Nah ini bagaimana etikanya? Karena kan ibaratnya mungkin sudah ada banyak orang menjadi orang yang butuh loncat dalam bekerja ya. Nah inilah yang akan menjadi kemungkinan membawa rahasia pesaing ya. Lalu kita hanya bertanya bagaimana etikanya. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti dalam diskusi-diskusi lebih lanjut ketika kita membicarakan tentang bagaimana sebetulnya kita mempertahankan ya pegawai-pegawai yang sudah memiliki etika atau mempertahankan pegawai-pegawai dari luar yang dia ternyata membawa rahasia-rahasia pesaing yang ada di luar. Kelemahannya ya prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi kan. Karena semua resource-nya dari luar. Biaya penarikannya besar. Jangan dikira loh ya, biaya rekrutmen itu kecil ya, itu besar. Seandainya biaya rekrutmen itu habis 100 juta dan ternyata yang lolos itu hanya 10 orang, berarti jumlah rekrutmen satu orang itu bukan jumlah pelamarnya katakanlah 1000 bukan 100 juta dibagi 1000, tapi 100 juta dibagi 10. Sehingga at least satu orang adalah 10 juta. Mahal kan ya untuk rekrutmen itu. Nah, lalu waktu penarikannya relatif lama karena melalui sebuah proses. Tadi ada seleksi administrasi, ada seleksi tes tertulis, TPA. Pokoknya sistemnya gugur, lama kan ya, menjadi prosesnya lama. Lalu ada orientasi dan induksi harus dilakukan, on the job training. Kalau pakai internal kan tidak perlu on the job training. Hanya dia akan melakukan adaptasi ya, karena sudah satu organisasi hanya beda unit kerja, dia perlu adaptasi begitu kan. Apalagi sudah pada satu jenis pekerjaan yang sama, hanya dirotasi atau mungkin ada unit baru tetapi itu pada pekerjaan yang sama, itu malah lebih mudah menggunakan rekrutmen internal. Lalu turnover cenderung akan meningkat karena mungkin nggak kerasan kan kalau mengambil rekrutmen dari eksternal kan, karena dia mungkin belum yakin bahwa perusahaan itu yang terbaik buat dia, belum memiliki komitmen, ternyata dia tidak kerasan karena under pressure perusahaan itu. Maka menjadi kecenderungannya keinginan berpindahnya menjadi meningkat. Perilaku dan loyalitasnya jelas belum diketahui. Karena apa? Masih golongan orang-orang baru. Makanya dibutuhkan yang namanya on the job training atau istilahnya induksi, orientasi dan induksi yang harus dilakukan. Metode rekrutmen eksternal apa saja? Ada job posting program ya. Jadi ini pelamar datang dan menulis lamaran sendiri. Ada juga rekomendasi dari karyawan, baik dari teman, anggota, keluarga karyawan atau karyawan-karyawan perusahaan. Lalu ada agen penempatan tenaga kerja, ada one ads ya, menguraikan pekerjaan dan keuntungan mengidentifikasi perusahaan dengan memberitahukan bagaimana cara melamar ya. Lalu ada blind ads, itu iklan secara tertutup.
Jadi ya tidak diberikan alamatnya, tapi pelamar diminta untuk mengirimkan ke PO Box tertentu atau email tertentu. Nah ini ya. Metodenya ya kita lihat ada departemen atau dinas tenaga kerja, ada executive search firms atau headhunters, ada organisasi-organisasi profesi, asosiasi-asosiasi pekerja, program pelatihan kerja, pekerja sewaan ya, misalkan apa ini ya, jasa keamanan, penelitian, babysitter, jasa hiburan ya, open house ya, atau job fair itu, atau lamaran yang tidak diminta tetapi dia akan mendapatkan rekomendasi atau referensi dari orang-orang internal atau temannya. Ini contoh-contohnya, nanti Anda bisa membaca ya bagaimana contoh one ads ya. Ini contoh-contoh bagaimana contoh blind ads yang tadi langsung menggunakan PO Box, tidak diberitahu perusahaannya, tapi langsung mengirimkan lewat PO Box atau dengan email-email tertentu yang tidak disebutkan perusahaannya. Ini contoh-contohnya. Nah, kriteria keberhasilan proses rekrutmen itu apa? Dari jumlah pelamarnya, dari jumlah panggilan. Semakin banyak jumlah pelamar, semakin mudah untuk mencari kandidat-kandidat yang baik. Jumlah panggilan atau penawarannya, jumlah yang diterima, dan jumlah penempatan yang dilakukan. Setelah rekrutmen, maka step berikutnya apa? Seleksi ya tentu saja. Nah, seleksi adalah mencocokkan calon dengan tugas atau jabatan sehingga mereka akan bertahan lama di perusahaan. Sesuai dengan apa? Dengan kriteria informasi jabatannya. Gitu ya. Tesnya bisa apa? Cara seleksinya, surat lamaran, belangko lamaran, tes kecakapan, psikotes ya, lalu wawancara, analisis tulisan tangan, analisis wajah, alat-alat alternatif, ada FGD ya, diskusi kelompok, ada juga tes kesehatan, ada referensi, ada kita melakukan meneliti dulu siapa orang itu ya. Jadi ibaratnya adalah siapakah orang itu supaya kita ketika rekrutmen itu pada penempatannya adalah on the right man, on the right place, at the right time. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Tujuannya jelas mendapatkan karyawan yang qualified dan potensi mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin, mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat-syarat undang-undang perburuan, sehat, dan sebagainya, mendapatkan karyawan dapat bekerja sama, dan mendapatkan karyawan yang dinamis dan kreatif. Nih, lalu kita lihat sekarang kualifikasi seleksi, umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, wajah, ya, eye-catching atau tidak. Kalau frontliner kan harus eye-catching kan, berat badan harus ideal dan sebagainya. Bakatnya seperti apa, potensinya seperti apa, lalu dari emosinya seperti apa. Nah, ini ada semua pada psikotes ya. Karakternya atau soft skill-nya, pengalaman kerjanya, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif dan kreatif. Nah, ini rata-rata yang karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, temperamen dan sebagainya itu akan muncul di hasil psikotes. Sistem dan prosedur seleksi kita bisa menggunakan sistem seleksi menurut Andre Vesicula, yaitu successive hurdles dan compensatory approach ya. Successive hurdles adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, sedangkan compensatory approach adalah sistem seleksi dengan menghitung rata-rata nilai tes pelamar apakah mencapai standar atau tidak. Tapi ini memang harus dilengkapi dengan tes-tes yang berikutnya, terutama tes psikotes dan tes wawancara. Ya. Langkah-langkah seleksi tadi sudah disampaikan di awal ya, dari seleksi surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, dan tes penerimaan. Jenis-jenis tesnya, tes psikotes ya, atau psikologis, tes pengetahuan, dan performance test gitu ya. Tingkat seleksi tesnya ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tingkat pertama ya, dia ini adalah merupakan jenjang seleksi. Seleksi administrasi bisa dikatakan sebagai seleksi tingkat pertama. Seleksi tingkat kedua ketika on the job training ya, 3 bulan atau 6 bulan atau setahun. Seleksi tingkat ketiga ya dia bisa mengikuti prajab, kalau dia lolos ya dia bisa menjadi calon pegawai atau bahkan sampai ke pegawai tetap. Kendala-kendala seleksi apa? Tolak ukurnya. Oh, kendalanya karena kesulitan menentukan standar pada tolak ukur yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Penyeleksinya, kendalanya adalah pada kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya.
Nah, ini makanya dia tidak punya kepentingan ya ketika menjadi seorang penyeleksi atau rater ya. Karena ada rater penilai, ada reti yang dinilai. Rater ini kalau punya kepentingan, maka dia akan antara emosi dan logikanya nggak jalan. Nah, sehingga ini memang benar-benar orang yang tidak punya kepentingan atas proses seleksi itu. Pelamar ya kendalanya kesulitan mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Tapi kita bisa melihat dari matanya, kita bisa melihat dari pengalaman-pengalaman dia, itu bisa kita tes sebetulnya ya. Kalau sudah terbiasa menyeleksi calon karyawan, maka dia akan mudah untuk mengetahui bahwa apakah dia itu jujur ataukah tidak di dalam semua referensi yang dia berikan. Langkah proses seleksi ya ada proses penerimaan pendahuluan pelamar ya, tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara dan keputusan penerimaan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah materi tentang rekrutmen dan seleksi. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat pada kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia, terutama pada proses pengelolaan SDM atau fungsi operasional SDM yang pertama, yaitu attracting ataupun procurement SDM ya, atau HR procurement, mencari, memilih dan menseleksi calon kandidat karyawan yang nantinya akan menjadi karyawan. Oleh karena itu, pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan sekian dan kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Terima kasih.